Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat malam hari ini buat kasih setiamu Tuhan sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu di hadirat-Mu. Dan kami akan percaya Tuhan meskipun saat ini Tuhan kami bersekutu di hadapan-Mu meskipun secara online dengan menggunakan media sosial. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan dimanapun kami berada pada saat malam hari ini Tuhan setiap anak-anak-Mu kami yakin Tuhan pasti ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami pada saat malam hari ini Tuhan. Terlebih juga sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, yang telah bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, seluruh pemuda Youth Next Generation Tuhan, kami berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Terlebih untuk firman-Mu Tuhan nantinya akan kami dengarkan secara bersama-sama, biar Tuhan selalu memberkati Bapa di surga. Terlebih Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang saat malam hari ini Tuhan menyeringkan kebenaran firman Tuhan. Dengan kerendahan hati hamba-Mu Tuhan berserah sepenuh dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu bertata, biarlah urapan daripada Tuhan selalu ada bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu berkata-kata Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila Tuhan selalu bercampur tangan terlebih untuk apapun yang kami gunakan, terlebih untuk jaringan yang ada, biar Tuhan selalu memberkati HP dan laptop segala sesuatu peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan selalu bercampur tangan Tuhan Yesus. Bila kami Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, salam, selamat malam. Shalom. 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 Suara saya kedengar jelas kan? Jelas. Baik, pertama-tama kita patut mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada saat malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersekutu, meskipun bertemu secara media sosial, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada saudara-saudara semua, mungkin nanti jika ada gangguan atau jaringan yang ada mungkin tidak baik, tidak mendukung, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Dan pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan secara pribadi saya mau katakan kepada saudara-saudara semua, jadi pada saat malam hari ini saya bukan berarti khotbah atau saya sudah hebat jadi sudah pendeta atau bagaimana. Jadi kita sama-sama belajar. Saya masih status mahasiswa, jadi kita sama-sama untuk belajar secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti Roh Kudus Tuhan selalu beserta dengan kita pada saat malam hari ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan dan kita mau dengarkan secara bersama-sama, kita membacakannya sesuai dengan yang telah kami sediakan dari kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Jadi sebenarnya ini dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang 10. Jadi untuk mengingat waktu karena terlalu panjang juga, jadi kita ambil saja dari ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 10. Kita baca secara bersama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini yang telah kita bacakan dan kita telah mendengarkan secara bersama-sama. Dan perlu kita ketahui bahwa ini merupakan surat yang dituliskan oleh Paulus sendiri, ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat ini dituliskan atau Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu dengan tujuan menolong orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, karena jemaat-jemaat yang ada pada saat itu terjadi penyesatan dan banyak orang yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya atau ajaran kekristenan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa jemaat-jemaat yang ada di Galatia ini merupakan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan merupakan buah dari hasil Injil atau pekabaran Injil atau pekabaran karya Kristus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi jemaat ini merupakan orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu, saudara-saudari yang terkasih, terjadi penyesatan atau banyak di antara jemaat-jemaat yang menyimpang dari ajaran kekristenan dan terjadi ketidaksatuan hati dan tidak terjadi kekompakan di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Maka Paulus setelah mengenal hal itu, maka ia mengirimkan atau menulis surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia dengan tujuan agar orang-orang di sana bisa kuat dan selalu benar di hadapan Tuhan. Karena pada saat itu di tengah-tengah jemaat terdapat unsur atau golongan dari luar, yaitu golongan Yudaisme atau agama Yahudi yang mencoba merasuki pikiran jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu agar orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus taat terhadap ajaran hukum Taurat. Jadi merasuki pikiran jemaat-jemaat yang pada saat itu bahwa keselamatan itu beroleh karena taat terhadap ajaran hukum Taurat. Tetapi dengan surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, maka dengan tegas ia menolak ajaran tersebut. Dia mengatakan bahwa mungkin jika kita perhatikan dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebelumnya, dan ia menolak dengan tegas ajaran sesat dari agama Yudaisme pada saat itu. Dan ia mengatakan bahwa kita itu atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh karya Yesus karena penebusannya kepada kita semua. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini berdasarkan juga dengan tema yang telah kami sediakan, yaitu hidup jadi berkat. Sekali lagi, hidup jadi berkat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang ingin diberkati, tapi tidak mau jadi berkat. Jadi bagaimana seseorang atau kita sebagai orang percaya itu kita diberkati jika kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Jadi kuncinya di sini berdasarkan dengan tema yang telah kami sediakan, itu hidup jadi berkat. Jadi jika kita ingin diberkati, maka kehidupan kita harus hidup jadi berkat bagi sesama. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tema kita hidup jadi berkat. Jadi hidup jadi berkat ini berbicara tentang bagaimana sikap dan perilaku kita dan tindakan kita terhadap orang lain. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi di ayatnya yang 10, dan berkata bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Jadi di sini kita tahu jelas bagaimana Paulus mendorong jemaat pada saat itu, karena di dalam jemaat terjadi kekacauan. Jadi Paulus dengan tegas menguatkan jemaat dan mendorong jemaat agar mereka selalu berbuat baik, terlebih di antara jemaat-jemaat pada saat itu.
Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah ada secara bersama-sama pada saat malam hari ini, mungkin hidup jadi berkat, jadi untuk berbuat baik atau untuk melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia, mungkin kadang-kadang kita susah ya untuk berbuat baik, apalagi dengan membantu sama. Mungkin kadang-kadang kita susah untuk berbuat baik. Mungkin di latar belakangi karena timbul atau seseorang pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Jadi mungkin terjadi sebuah dendam atau kebencian yang timbul dari hati kita. Jadi berdasarkan dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat malam hari ini, bahwa selagi kita masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberi kita kehidupan, maka kita harus berbuat baik. Jadi selama kita masih hidup adalah sebuah peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Hidup jadi berkat di sini juga berbicara tentang kasih. Jadi mungkin kasih ini kita sebagai orang percaya atau yang sudah berkumpul pada saat malam hari ini, mungkin dalam ajaran kita kekristenan mengenai tentang kasih itu dominan sekali dalam ajaran kita kekristenan. Jadi mungkin tentang kasih untuk mengasihi sesama itu adalah hal yang perlu kita perbuat. Dan ini juga merupakan tentang mengasihi, mengenai bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Mungkin ini juga telah Tuhan ajarkan bagi kita, dan Tuhan telah memberikan teladan seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita selama masih di dalam dunia. Dan ini juga dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat itu tidak hanya berbicara segi materi. Jadi mungkin kita berpikir bahwa berkat itu hanya berbicara segi materi. Jadi mungkin kita pernah melihat seseorang kaya raya, jadi kita berpikir bahwa orang itu sangat diberkati dan apa yang dia peroleh itu berkat yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan dengan firman Tuhan yang pada saat malam hari ini telah kita bacakan bersama-sama, maka berkat itu tidak hanya berbicara segi materi saja, tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana respon kita terhadap teladan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, untuk selalu berbuat baik, untuk menjadi hidup, jadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai orang yang percaya untuk hidup jadi berkat. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini merupakan cara pandang kita, cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita bertingkah laku terhadap orang lain. Jadi kita itu atau seseorang itu dapat dinilai berdasarkan dengan karakternya. Jadi misalnya kita sebagai orang yang percaya memiliki karakter. Jadi orang-orang yang di luar sana yang melihat kita bisa melihat bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya kita teladani. Dan ini berdasarkan dengan ajaran atau teladan yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Jadi karakter ini dapat diketahui bagaimana seseorang bersikap dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi jika kita memiliki karakter seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, maka kita sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki respon dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki tindakan untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan bagi kita, terutama karakter kita sebagai orang yang percaya. Mungkin jika kita perhatikan dari pasal 6 ini ayat 1 sampai seterusnya, jadi ayat kedua, jadi mungkin di sini juga kita melihat bagaimana Paulus menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Jadi ia berusaha keras dengan tegas menguatkan jemaat agar di tengah-tengah jemaat pada saat itu agar mereka selalu kompak dan selalu berbuat baik, memiliki karakter seperti apa yang karakter yang sesungguhnya dengan ajaran kita, ajaran kekristenan.
Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Paulus mengungkapkan dirinya. Bagaimana, jadi mungkin kita melihat sendiri bagaimana kehidupan Paulus yang sebelumnya. Sebelum ia mengenal Yesus, sebelum Yesus nyata, sebelum Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupannya, mungkin kita tahu sendiri bagaimana latar belakangnya Paulus yang selalu yang membenci umat Kristen atau yang orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini kita juga melihat bagaimana kehidupannya Paulus, bagaimana perubahan total yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya yang lama setelah ia mengenal Yesus Kristus terjadi perubahan total. Maka kita pun dapat melihat bagaimana karakternya Paulus setelah ia hidup baru dengan Yesus Kristus. Jadi Paulus setelah ia mengenal atau setelah Yesus berkarya dalam kehidupannya, dan kita melihat bagaimana karakternya, terjadi perubahan total dan perbuatannya yang lama dia tinggalkan. Dan sekarang ia menjadi hidup yang baru. Dan kita tahu sendiri bagaimana Paulus diberkati Tuhan. Terlebih dalam pelayanannya, pengabaran Injil atau pengabaran bagaimana penebusan Yesus atau juru selamat kepada orang-orang yang masih belum mengenal Yesus Kristus. Jadi di sana kita melihat bagaimana pekerjaan Paulus, bagaimana ia diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya banyak orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat bagaimana karakternya Paulus dilihat oleh orang-orang lain. Sehingga orang-orang yang melihatnya mengenal pribadinya Paulus dari wujud karakter yang ia perbuat. Maka kita tahu sendiri bagaimana Paulus diberkati dan orang-orang lain juga diberkati. Jadi dengan karakter yang dimilikinya Paulus, maka orang-orang yang masih belum percaya akan beroleh selamat. Jadi dengan mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka orang-orang di luar sana juga lewat kehidupan Paulus, mereka diberkati. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana kehidupan Paulus hidup jadi berkat bagi orang lain. Jadi dengan orang-orang selamat, dengan orang lain selamat dengan apa sebenarnya tindakan Paulus tadi terhadap ajaran yang sesungguhnya, maka nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat kehidupannya, karena orang-orang lain bisa meniru dan meneladani, mencontohi kehidupannya Paulus dengan ajaran yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mungkin jika kita melihat tadi latar belakang kehidupan Paulus yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi setelah ia mengenal Yesus maka terjadi perubahan total dalam kehidupannya, terlebih dalam wujud karakternya. Jadi bagaimana juga dengan kita orang-orang yang ada di tempat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita sudah mengenal bagaimana sebenarnya apa yang telah Tuhan Yesus teladan bagi kita, apa yang teladan yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi kita sudah mengenal. Jadi bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus memiliki karakter yang sesungguhnya. Jadi dengan memiliki karakter, mungkin jika kita melihat Paulus, jadi jika kita memiliki karakter yang baik dari sikap perbuatan kita, maka orang-orang yang di luar sana yang mengenal kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ajaran kita dalam kekristenan dan dapat mengenal baik bagaimana teladan Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah diajarkannya kepada kita. Jadi orang-orang, mungkin orang-orang yang masih belum mengenal Yesus, dengan kehidupan kita yang hidup dengan karakter yang sesungguhnya, maka orang-orang di luar sana bisa diberkati. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita harus hidup jadi berkat dalam terhadap orang-orang lain, agar orang-orang lain juga bisa diberkati. Jadi kata berkat ini tidak hanya berbicara segi materi saja. Mungkin tadi jika mungkin kita berpikir bahwa berkat itu hanya berbicara segi materi saja, tetapi di sini sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan, kita telah dengarkan bersama-sama,
maka berkat itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, kita bisa melakukannya, kita harus bertindak terhadap orang lain juga. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yaitu kesatuan hati. Jadi kita sebagai orang yang percaya juga, kesatuan hati ini sangat penting. Jadi mungkin jika kita membacakan tadi di ayat yang 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ini merupakan sebuah nasihat dari Paulus terhadap jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu. Karena mereka, di tengah-tengah mereka tidak terjadi kesatuan hati. Mereka saling menjatuhkan. Mereka saling tidak mau menolong. Karena di tengah-tengah jemaat pada saat itu, ada yang rohani dan ada juga yang masih ragu-ragu akan Yesus Kristus. Masih bimbang akan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mungkin ini karena unsur-unsur penyesatan dari golongan Yudaisme pada saat itu yang selalu mendorong merasuki hati mereka agar mereka taat terhadap ajaran Taurat. Jadi kita dapat melihat bagaimana kehidupan mereka pada saat itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka tidak selalu setia dan tidak bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di sini kita dapat melihat contoh yang sesungguhnya mungkin jika kita melihat di Kisah Para Rasul tentang kehidupan jemaat mula-mula. Jadi kita dapat membacakannya satu ayat saja di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat mengenal atau mengetahui bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Jadi jemaat ini juga merupakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari hasil atau buah-buah dari pelayanan para rasul pada saat itu. Jadi kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan mereka bagaimana, cara hidup mereka bagaimana. Dan di sini kita dapat melihat orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mereka selalu hidup bersatu. Dan bahkan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana kekompakan jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka saling menolong, mereka saling membantu satu sama lain. Dan di sini pun juga kita dapat melihat bagaimana dengan kesatuan hati mereka di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Dan kita dapat melihat bagaimana dengan kesatuan hati mereka pada saat itu, kita melihat bahwa orang-orang atau jumlah mereka semakin bertambah. Jadi mungkin kita bisa melihatnya di Kisah Para Rasul ini, dan ya di Kisah Para Rasul ini bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ketika mereka selalu hidup bersatu dan Tuhan selalu memberkati mereka dan jumlah mereka pun semakin bertambah banyak. Dan ini merupakan sebuah bagaimana kehidupan mereka, kesatuan hati mereka, bagaimana mereka hidup jadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang masih belum mengenal Kristus pada saat itu, dan jumlah mereka semakin bertambah, orang-orang yang masih belum mengenal Yesus, makin banyak yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini pun kita dapat mengenalnya dari hasil pelayanan para rasul. Jadi dengan kesatuan hati yang ada di jemaat mula-mula pada saat itu, merupakan sebuah hidup yang sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita, dan terlebih kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi mungkin jika kita perhatikan bagaimana kehidupan jemaat, kita bedakan dengan kehidupan jemaat yang ada di Galatia sesuai dengan yang telah kita bacakan, maka kita dapat mengenal bagaimana kehidupan mereka yang selalu tidak hidup bersatu. Mereka selalu saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kita dapat mencontohi bagaimana kehidupan jemaat yang ada di gereja mula-mula yang selalu setia, selalu bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada saat itu jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dan itu merupakan kehidupan mereka, hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain.
Karena orang-orang yang melihat mereka atau orang-orang yang mengenal dengan jelas bagaimana sikap mereka, kesatuan hati mereka, dan mereka dapat melihat bagaimana sebenarnya teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jika kita melakukan atau kita berbuat, kita bersatu hati sebagai orang yang percaya, maka ini merupakan sebuah respon kita bagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Jadi kita harus bertindak, kita harus berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya, kesatuan hati itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Terlebih bagi umat-umat yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin kita dapat mengenal bagaimana dan telah juga dinyatakan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana agar kita selalu hidup bersatu di dalam Tuhan. Jadi dengan kehidupan kita yang selalu hidup bersatu di dalam Tuhan, tidak saling menjatuhkan, saling membangun, maka orang-orang yang mengenal jelas kehidupan kita, maka mereka bisa meneladani, bisa mencontohi, dan dapat melihat bahwa ajaran kekristenan itu adalah ajaran yang benar, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan, dan orang-orang yang masih belum mengenal Kristus akan semakin percaya, dan kita bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di jemaat Galatia, karena tidak ada kesatuan hati di tengah-tengah jemaat pada saat itu, makanya Paulus dengan tegas menasihati dan memberikan sebuah kekuatan atau menguatkan jemaat-jemaat yang di Galatia, agar mereka selalu hidup bersatu, agar mereka selalu tidak saling menjatuhkan dan selalu kompak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka firman Tuhan juga pada malam hari ini berkata bagi kita, mengajarkan kita agar kita selalu hidup bersatu di dalam Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, yang telah mengenal Kristus, orang-orang yang telah mengenal kebenaran, maka kita harus hidup bersatu di dalam Tuhan. Kita jangan saling menjatuhkan, dan kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan dengan firman Tuhan yang pada saat malam hari ini telah kita bacakan dan kita telah dengarkan secara bersama-sama, maka firman Tuhan ini mendorong kita agar kita selalu hidup bersatu di dalam Tuhan. Dan kita harus lewat karakter kita harus memiliki karakter yang sesungguhnya seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Terlebih Paulus bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana kehidupannya bisa menjadi berkat lewat karakternya, dan orang-orang ya dalam pelayanan kita dapat mengenal dia sangat diberkati, terlebih dalam pelayanannya pengabaran Injil tentang kebenaran Yesus Kristus. Dan kita juga harus selalu hidup bersatu di dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang telah mengenal ajaran kebenaran, maka kita harus menunjukkan kepada orang-orang yang masih belum mengenal, atau orang-orang lain sesama kita umat manusia, kita harus menunjukkan bagaimana sebenarnya ajaran kita, ajaran kekristenan yang sesungguhnya, dan agar mereka bisa meneladani, mencontohi bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan dengan tema kita tadi, hidup jadi berkat. Jadi jika kita ingin diberkati, maka kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat itu tidak hanya berbicara segi materi saja, jadi berbicara tentang bagaimana kehidupan kita terhadap orang lain, terutama dalam wujud karakter kita, dan juga dengan kesatuan hati kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan yang hidup semoga memberkati kita semua, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menambahkannya di dalam kehidupan kita semua. Jadi mungkin banyak kelemahan kekurangan, jadi saya mohon maaf. Jadi saya hanya sharing firman Tuhan pada saat malam hari ini. Jadi
kita sama-sama belajar dan mohon maaf jika banyak kelemahannya. Jadi untuk itu kita mau tutup, kita mau akhiri renungan ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga pada saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kami peluang untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan secara bersama-sama. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan ya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberkatinya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan selalu menjadikan kami Tuhan, orang-orang yang percaya ini menjadi kehidupan kami, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah kami Tuhan selalu semakin kuat di dalam Tuhan, dan biarlah lewat apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, dan biarlah kami memiliki respon dan kami bertindak dengan sesungguhnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama dalam bersikap, dalam karakter kami. Dan biarlah kami selalu bersatu di dalam Tuhan, dan biarlah orang-orang di luar sana bisa diberkati Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini, dan kami mau akhiri renungan ini Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kami, dan terutama aktivitas kami selanjutnya, kegiatan kami, atau sharing-sharing selanjutnya, dan biarlah Tuhan selalu bercampur tangan atas kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada malam hari ini. Nah, pada saat ini kita akan membuka ruang diskusi. Jika ada dari teman-teman yang mau memberi tanggapan atau memberi kesaksian sesuai dengan tema yang kita dengar pada malam hari ini, dipersilakan, tapi jangan ada yang namanya perdebatan. Firman Tuhan itu bukan untuk kita perdebatkan atau kita permasalahkan, melainkan kita bahas secara bersama-sama, kita sama-sama belajar dan sama-sama bertukar pikiran satu sama lain. Jika ada dari teman-teman semua, dipersilakan. Teman-teman, ada yang mau kasih tanggapan atau kesaksian? Oke, Shalom. Terima kasih buat saudara yang sampaikan firman, cukup memberkati dan membuat hal yang mungkin kita bisa melakukannya. Karena sebab dalam teks yang kita baca bahwasanya kita ada kesempatan, mungkin ada kesempatan kita melakukan hal-hal yang baik. Dan kita telah paham tadi penjelasannya cukup menarik, jelas sekali. Tetapi satu hal yang bisa saya tambahkan di situ berfokus bukan karena mereka disesatkan atau mereka menerima ajaran sesat. Di situ terfokus mereka karena mereka hidup masih dalam kedagingan. Halo? Apakah bersaksi maksudnya tadi? Saya kurang jelas tadi suara pembawa WL-nya, sorry. Oke, saya ulang lagi. Bagi teman-teman yang mau memberi tanggapan atau memberi kesaksian sesuai dengan tema yang kita dengar pada malam hari ini, silakan.
Teman-teman, ada? Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Sepertinya kita semua diam-diam ya, supaya jangan pada diam-diam. Saya tidak bertanya dan saya tidak juga menambahkan, tetapi saya akan menyaksikan apa yang sudah saya dapatkan pada malam hari ini. Kita belajar mengenai hidup jadi berkat. Jadi hidup jadi berkat itu teman-teman secara pribadi mungkin bagi saya sedikit sulit lah ya. Karena kenapa sedikit sulit bagi saya? Karena kalau saya jujur, saya pribadinya sedikit egois. Jadi itu yang menghambat saya kenapa susah untuk menjadi berkat. Tetapi saya belajar dan terus belajar supaya saya bisa mengkikis yang namanya keegoisan saya itu, supaya saya bisa jadi berkat. Dan malam hari ini saya diingatkan, saya belajar kembali dan saya diingatkan kembali dan teman-teman semua juga diingatkan supaya kita menjadi berkat. Tadi sudah dijelaskan, hidup jadi berkat itu dari karakter kita. Jadi bagaimana kita memiliki karakter yang baik, melalui perkataan, perbuatan kita, kita sudah bisa menjadi berkat dari perkataan dan perbuatan kita itu. Meskipun melalui perkataan saja, kita berkata, contohnya teman kita sedang melakukan kesalahan. Jadi kita bisa jadi jadi penegur buat dia, atau menjadi mengingatkan dia supaya dia bisa sadar dengan apa yang sudah dia lakukan, bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi melalui perkataan itu kita sudah menjadi berkat. Jadi terima kasih buat hambanya malam hari ini. Saya sangat diberkati karena saya diingatkan kembali supaya jadi berkat buat semua orang. Thank you. Shalom. Oke, terima kasih Kak Duber. Jika ada dari teman-teman yang lain. Lanjut Adrianus. Sepertinya saya perhatikan ada yang mau berbicara tetapi malu-malu untuk berbicara. Karena saya lihat ada yang matiin terus dia nyalain suaranya terus dimatiin lagi. Coba deh, jangan malu-malu, kita semua yang ada di sini bersaudara. Kalau kita akan ngomong, tidak ada yang akan ataupun mengeledek teman-teman yang akan berbicara. Oh iya, saya Gusman Bulala. Mantap. Tadi di renungan kita pada malam hari ini berbicara tentang mengenai banyak atau dengan segala kesatuan hati. Tadi saudara yang khotbah menjelaskan bagaimana kekacauan di jemaat Galatia. Dan saudara juga banyak menjelaskan bahwa ini adalah surat dari Paulus. Nah, pertanyaan saya, apakah mengubah hidup, meneladani hidup orang-orang di Galatia atau jemaat di Galatia pada itu hanya diubah secara melalui surat Paulus ini, atau bagaimana? Nanti bisa teman-teman kasih penjelasan atau bagaimana. Dan saya bertanya ini bukan hanya untuk untuk saudara yang berkhobat, tapi untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Gusman.
Kalau ada lagi yang perlu kita bahas dari yang banyak yang dong. Baik, Kak. Bisa terkonek apa tidak? Oh ya, disilakan. Oke, saya mau atau punya kesaksian di sini dari penjelasan Bang Putra Waruhu tadi. Ini bisa terkonek apa tidak? Lanjut saudara, lanjut, jelas. Oke. Ini saya punya kesaksian sedikit tentang hidup jadi berkat. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti firman Tuhan ataupun selalu dalam naungan Tuhan, kita dikatakan sebagai hidup kita itu dikatakan berkah. Namun, saya di sini punya kesaksian juga bagi mereka yang tidak mau mengikuti atau menuruti dari perintah Tuhan ataupun firman Tuhan, maka hidup mereka itu kemana? Apakah hidup mereka itu tetap jadi berkat atau jadi bagaimana? Itu yang perlu saya tanyakan. Atau saya masih sanksi dalam hal itu. Demikian, Pak. Coba sekali lagi, Bang. Ini, Baik, Bang. sebentar Saudara Aldus Hulu. Tadi bukannya membatasi ya. Maksudnya tadi ada yang pertama bertanya, jadi kita menanggapi dulu yang bertanya tadi. Namanya Gusman. Jadi kita duluankan dulu yang sudah bertanya pertama. Iya, Kak, iya. Teman-teman bisa menanggapi pertanyaan dari Gusman tadi. Mungkin kalau teman-teman belum bisa memahami pertanyaannya, Saudara Gusman bisa ulang menjelaskan apa yang ditanyakan tadi. Oh iya. Oke, sekali lagi ya. Pertanyaan saya itu tadi Saudara Putra Baru banyak menjelaskan tentang keteladanan dan berkat-berkat bagi orang. Dan di sini saya bertanya tentang surat Paulus. Nah, yang saya tanya di situ adalah apakah hanya melalui surat Paulus ini bisa orang-orang pada saat itu atau pada zaman itu bisa terteladan atau bisa berubah sebagai hidup orang yang menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, itu sebagai pertanyaan saya. Terima kasih. Bisa konek, Kak? Oke. Biar saya mulai menanggapi pertanyaan dari saudara. Apakah jemaat di Galatia mereka berubah hanya melalui surat Paulus? Saya mulai dalam menjelaskan tentang ayat yang kita baca tadi. Di sana kita tahu bagaimana dorongan atau motivasi baru, motivasi yang Paulus berikan kepada orang-orang yang ada di Galatia. Bagaimana mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama kawan-kawan seiman mereka. Seperti kita malam ini, kita menjadi berkat kepada teman-teman kita semua. Tapi yang jelasnya di situ, kalau kita melihat lagi dalam teksnya, dalam konteksnya sebenarnya, mereka itu ada jemaat yang mungkin dikatakan KTP, ya. Karena jelas di sana Paulus itu menyebut ada dua kehidupan di sana. Kalau kita lihat teksnya pasal 5, hidup menurut daging dan hidup melalui roh. Di situ kita mengetahui bahwasanya orang-orang di Galatia ada dua alternatif hidup mereka di situ. Ada yang hidup dalam kedagingan, ada hidup yang di dalam roh. Sehingga statement
atau suratnya yang ke pasalnya ke-6, keluarlah bahasa itu, nasihat itu, supaya tolong menolonglah, gitu kan. Dan jadi berkatlah, mungkin ada kesempatan bagimu, tolonglah dia yang hidup dalam kedagingan tersebut. Jadi kita sangkutkan dalam pertanyaan, apakah mereka langsung bertobat? Mereka langsung berubah dalam karakter mereka itu, dalam situasi mereka, dalam kedagingan mereka itulah. Jelas orang bisa bertobat bukan melalui orang, bukan melalui karena diinjili, tetapi karena melalui Roh Tuhan, Roh Kudus. Itu yang mentobatkan orang, mengubah hidup setiap pribadi kita. Saya contohnya, saya berulang kali diinjili, kalau mungkin karena bukan Roh Kudus, saya tidak bisa bertobat. Dan mungkin juga teman-teman pengalaman lain, ada yang berulang datang ke gereja, ada yang sudah melayani. Kalau bukan Roh Tuhan yang mengubah hidup dan karakter kita, tidak bisa. Itu surat Paulus itu sebagai sarana. Itu sarana untuk tahu bagaimana hidup ini, gitu loh. Tetapi yang mengubahnya itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Tapi seperti kesaksian tadi, yaitu Kak Duber atau Ibu Pendeta Duber berkata dia memiliki sifat ego. Kalau kita menasihati dia, kemungkinan itu tidak bisa. Kalau hanya melalui perkataan kita sebagai teman-teman semua menasihati dia, tetapi karena melalui Roh, melalui doa, ya kan, melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui dengan hati, ya kan. Karena ada di Amsal berkata, orang menganggap jalannya lurus, tetapi Tuhan yang melihat hati. Itulah maksudnya. Karena semua tidak bisa kalau bukan Roh Tuhan yang bekerja. Nah, jadi intinya orang-orang Galatia yang hidup masih dalam kedagingan, mereka bisa berubah bukan karena surat Paulus atau perkataan Paulus, tetapi itu karena melalui Roh Kudus, melalui Roh Tuhan, sehingga mereka bisa berubah. Demikian dari saya. Ya, terima kasih, sangat jelas. Iya. Oh. Kan Bang Oke, kalau ada dari teman-teman yang mau menanggapi lagi. Iya, saya ya. Boleh ya, saya mau menanggapi saja. Ya, disilakan. Sesuai pertanyaan siapa tuh tadi, Saudara Agusman. Apakah hanya dari Rasul Paulus teladan diikuti waktu itu? Ya. Kalau menurut saya enggak, bukan hanya dari teladan Rasul Paulus ya. Ya. Bukan hanya dari teladan Rasul Paulus. Dulu waktu Rasul Paulus sebelum bertobat, ia seorang pengkhianat ya. Pengkhianat orang-orang Kristen. Maksudnya yang percaya sama Tuhan Yesus, dia orang-orang pengkhianat kan? Nah, jadi setelah ia bertobat, ia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri dengan tatap muka, ia berubah gitu lah. Jadi dengan berubahnya itu ia menjadi seorang yang memberitakan firman, ya, yang memberitakan firman yang dipakai Tuhan secara jelas ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya, jawaban saya ya untuk pertanyaan ini tadi tidak hanya untuk Rasul Paulus, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai, nabi-nabi, rasul-rasul yang dipakai Tuhan waktu itu. Ya, salah satunya ya ini Rasul Paulus. Tapi ya bukan hanya kemungkinan, banyak juga yang melalui Rasul Paulus, ia dipakai menjadi teladan. Sebelum dia dipakai menjadi teladan, bagaimana silsilah kehidupannya? Kacau kan? Yang membunuh orang Kristen, yang menjelek-jelekan orang Kristen, malah dia minta surat untuk membunuh orang Kristen. Jadi setelah dia berubah, dia dipakai Tuhan secara luar biasa, jadi seorang nabi yang luar biasa, dan melalui teladannya itu, melalui nabinya itu dia dipakai secara teladan dan dipakai Tuhan luar biasa gitu loh. Jadi bukan hanya, menurut saya bukan hanya Rasul Paulus, banyak teman-temannya saat itu ya. Siapa? Salah satunya itu
salah satu muridnya itu Timotius ya. Timotius, Titus, siapa lagi itu? Ya banyak lah, lupa saya. Banyak teman-temannya teman-teman sekerja waktu itu. Jadi menurut saya bukan hanya dia, bukan hanya teladan Rasul Paulus yang diteladani waktu itu. Banyak, ya. Banyak. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Kak, sangat berkati. Terima kasih Bang Damai. Oh iya, sama-sama. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Saya akan menanggapi pertanyaan Saudara Gusman sedikit ya. Terlebih dahulu ya kita memahami bahwa maksud tentang perbuatan baik yang dilakukan Rasul Paulus dalam kitab Galatia adalah beda dengan yang kita katakan sekarang. Kita berbuat baik seperti menolong teman kita. Itu berbeda dengan zaman yang ditulis pada kitab Galatia. Di mana terlebih dahulu kita mengerti bahwa kota Galatia ini merupakan kota tujuan Rasul Paulus yang disebut sekarang Galatia ini yang berada di wilayah Turki ya. Berada di wilayah Turki, dan orang-orang Galatia ini adalah disebut orang-orang berasal dari suku bangsa Keltik yang dari Asia Kecil. Nah, orang Galatia ini mereka sudah mengenal yang namanya Injil Kristus ya. Sehingga di situ tadi dikatakan seperti yang dibacakan di dalam pasal 5 tadi bahwa ada orang-orang yang mengenal Kristus dan ada juga yang belum. Sehingga dikatakan bahwa ada dunia rohani dengan tadi kedagingan. Itu yang kenapa, tetapi maksud dalam Rasul Paulus dalam hal ini dalam tentang berbuatan baik adalah di mana tujuannya yaitu supaya orang-orang yang masih bertanya-tanya seperti apa Kristen sejati. Banyak orang yang bertanya di dalam Galatia seperti apa Kristen sejati. Banyak mereka bertanya-tanya tentang hal itu. Sehingga di sini Rasul Paulus menyampaikan surat kepada mereka supaya mereka mendapat pemahaman yang benar tentang Kristen sejati itu seperti apa. Yaitu kepada agama Yahudi. Agama Yahudi yaitu orang-orang yang pada saat itu sudah mengenal yang namanya Kristen, tetapi masih mereka bertanya-tanya apakah seperti apa, sehingga Paulus memberikan penegasan di mana juga tujuan Paulus dia datang tujuannya untuk juga ditujukan kepada Galatia. Tetapi tujuannya di sini yaitu supaya orang-orang yang ada di Galatia bisa tetap hidup di dalam Kristus. Sehingga di sini kalau tadi pengkhotbahnya bisa, sebenarnya tadi sih lebih bagus dia membaca dari ayat 8. Supaya kita tidak terlalu bertanya-tanya, saya akan membacakan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kenapa dikatakan kalimat terakhirnya kawan-kawan seiman kita? Ada orang-orang yang mengenal Kristen, tetapi masih mereka ragu-ragu, masih mereka bertanya-tanya, sehingga dia menegaskan. Sehingga Rasul Paulus, kita harus berbuat baik. Seperti apa perbuatan baik yang harus kita lakukan? Kita harus menegaskan kepada mereka seperti apa Kristen sejati itu. Kristen sejati itu adalah mengenal Kristus, yaitu Kristus satu-satunya yang menyelamatkan, Kristus satu-satunya juru selamat kita. Itu yang ditegaskan Rasul Paulus dalam dalam Galatia ini. Karena mereka masih bertanya-tanya seperti apa Kristen sejati. Sehingga dia menegaskan, dia terutama kepada kawan-kawan seiman. Kenapa ada kawan-kawan seiman? Karena ada orang yang percaya tetapi masih mereka ragu-ragu, sehingga dia mengatakan kawan-kawan seiman. Yaitu yang dia katakan, itu adalah perbuatan baik yang dia lakukan, yang dikatakannya pada saat itu adalah kita harus berbuat baik kepada orang yang telah mengenal Kristus ini. Perbuatan baik yang kita lakukan membawa mereka tetap percaya supaya mereka memiliki keyakinan yang penuh kepada Kristus, bukan mereka percaya hanya setengah-setengah, 50-50 doang. Dia mengatakan hal demikian.
tetapi supaya mereka memiliki kepercayaan penuh. Dan juga kenapa dia mengatakan sebelum kalimat terakhir, dia mengatakan selama kita ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang seperti apa? Kepada orang-orang juga yang masih belum mengenal Kristus, kita juga harus berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Kita harus menyampaikan Injil kepada mereka supaya mereka mengenal Injil itu seperti apa. Injil itu apa? Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus, supaya mereka mengenal itu. Dan itulah yang disebut kabar baik yang disampaikan Rasul Paulus pada ayat Galatia ini. Beda dengan kabar baik yang perbuatan baik yang kita lakukan sekarang. Kita menolong teman, itu perbuatan baik. Tetapi yang dimaksudkan dalam Galatia berbuat baik adalah kita memberitakan firman supaya mereka mengenal Yesus Kristus itu seperti apa. Baik kepada orang yang masih belum mengenal, apalagi kepada orang yang sudah mengenal, supaya mereka tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Terima kasih, sekian, itu saja. Iya, terima kasih. Baik, baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab. Saya rasa sangat cukup ya untuk menjawab pertanyaan daripada Gusman tadi ya. Nah, sekarang kita alihkan ke pertanyaan daripada saudara kita Aldus dulu. Silakan bisa diulang lagi, brother. Soalnya tadi mungkin udah lupa atau kurang jelas. Silakan. Ya, bisa Bang. Terima kasih Bang kesempatannya. Pertanyaan saya di sini Bang, hidup jadi berkat. Di mana di sini Bang? Jadi hidup yang saya punya kesaksian, saya mempunyai sedikit kesaksian di sini. Di sini dikatakan bahwasannya orang yang ingin membantu atau ingin mengikuti firman Tuhan akan menjadi hidup yang berkah. Tadi saya sudah dapat penjelasannya dari Bang Putra, ada juga dari kakak siapa itu tadi, dari kakak pendeta itu. Nah, di sini yang menjadi kesaksian saya, akan tetapi barang siapa yang tidak mau atau tidak mau mengikuti firman Tuhan, maka hidup mereka itu akan dikatakan berkat atau tidak, Bang. Nah, di sini ini yang menjadi kesaksian saya di sini, Bang. Mereka yang tidak mau mengikuti firman ini, hidupnya itu jadi apa, Bang? Itu aja, Bang. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang bisa menanggapi, dikasih kesempatan. Silakan. Kecuali ya yang sudah tadi kasih tanggapan, kita kasih kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Shalom teman-teman, saya mencoba menanggapi pertanyaan dari saudari Aldus Sulu yang mengatakan bahwa apakah orang Kristen, apakah orang yang tidak percaya, tidak melakukan firman Tuhan, apakah bisa menjadi berkat? Secara ajaran Kristen, kita bisa saja menjadi berkat. Dalam agama Islam pun mereka bisa, kalau secara pribadi kita ya, orang agama Islam aja mereka bisa menjadi berkat dengan apa? Mereka berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sebagai agama Kristen itu, yang harus kita tonjolkan adalah kasih. Jadi kita bisa saja menjadi berkat, cuman kita sebagai orang Kristen itu harus lebih dari mereka, lebih dari orang-orang yang bisa melakukan, orang-orang di luar sana yang bisa melakukan kebaikan. Yang harus kita lakukan adalah tindakan kita atau sikap kita, karakter kita. Yang utama itu adalah tindakan kita dalam berbuat kebaikan, sehingga ada nilai plus dari kita sebagai orang Kristen. Jadi apakah orang Kristen itu bisa menjadi orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi berkat? Ya bisa saja. Cuman kita
orang Kristen harus memiliki nilai plusnya. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan dari Kakak Marta Zaluhu. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau menanggapi lagi. Shalom. Salam, salam. Shalom, selamat malam ya Hu. Yaho. Saya Fajar dari Nias, cuman tinggal di Surabaya. Saya berasal dari Onowemboy Danui. Saya sedikit kesaksian aja ya. Bagaimana Tuhan memelihara hidup saya sampai pada saat ini. Yang dulunya kita merasa bahwa kita ini hebat, kita ini kuat, tapi jauh untuk mempercayakan Allah. Dalam arti bahwa menganggap diri kuat, ya, menganggap diri jago dan menganggap diri pintar. Namun ternyata salah. Kenapa saya bilang begitu salah? Karena waktu itu mungkin saja saya tidak mengenal Kristus sungguh-sungguh dalam hidup saya. Tidak mengimani Kristus dalam hidup saya. Tapi percaya nggak saya kepada Kristus? Percaya. Tapi hatinya jauh kepada Kristus. Kenapa? Karena tindakan dan sikap tidak berkenan di dalam firman Tuhan. Ya. Tidak cocok dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa jangan melakukan hal ini, tetapi seringkali kehidupan kita melakukan dan seringkali kehidupan saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dulu saya pernah di penjara ya. Saya anak rantau. Dari dulu, dari kecil saya anak rantau. Saya tamat dan SMP di Pekanbaru. Saya merantau ke Medan. Habis itu saya ke Jakarta. Saya ke Bekasi dan ke Tangerang dan ke Bandung sampai ke Surabaya saat ini. Dalam kehidupan yang bobrok, saya menganggap bahwa saya hebat. Ada Tuhan. Tapi pikiran saya, hati saya jauh daripada Tuhan. Nah, boleh nggak saya katakan bahwa saya ini menjadi berkat bagi orang lain? Tidak. Karena kenapa? Saya aja tidak menjadi berkat dalam hidup saya, apalagi bagi orang lain. Nah, kenapa begitu? Karena konsep, karena pemahaman saya salah tentang firman Tuhan itu sendiri. Saya menantang, saya melawan firman Tuhan. Karena kenapa? Saya tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dan Kristus pada saat itu dalam hidup saya. 2016, setelah saya keluar dari penjara, bulan 1, saya pulang ke Nias. Saya banyak masalah. 2016, bulan 3, saya ke Bandung. Bulan 4, saya bertobat di situ. Sebelumnya saya sekolah misi. Saya diubahkan Tuhan di sana dan setelah berapa bulan saya sekolah misi, mulai saya berkarya untuk Tuhan. Pada saat itu Tuhan mempercayakan saya untuk bangun satu pelayanan anak jalanan. Saya kasih dulu anak kasih. Itulah terbentuk satu pelayanan, yaitu anak kasihnya sekitar 50 lebih dan orang tua sekitar 20. Dan setiap Selasa saya menyatakan tentang Injil Kristus. Sekitar 5 bulan setelah itu saya bangun satu komunitas anak muda, yaitu Build in God atau membangun di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Di saat Tuhan memberikan saya fondasi yang baik dalam hidup saya, di saat Tuhan membangun iman saya, menguatkan saya, memberikan saya pemahaman dan pengertian yang baik, maka saya juga pengen teman-teman saya yang tidak memiliki pengertian dan pemahaman yang baik, saya pengen menyampaikan kepada mereka. Dan pada saat itulah terbentuk satu komunitas, yaitu Build in God. Sekitar berapa bulan saya jalani,
Saya bertanya-tanya dalam hidup saya bilang, apakah selama ini ajaran saya benar atau tidak Tuhan? Sedangkan saya terus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil dan seru memberitakan Injil pada saat itu. Aku ada kerinduan Tuhan. Satu, yaitu saya mau kuliah teologi. Nah ternyata teman-teman Tuhan menjawab doa saya. Tuhan kirim saya ke Surabaya sampai pada saat ini saya kuliah, saya jurusan teologi. Dan itu suatu anugerah besar dalam hidup saya. Nah pertanyaan saya, biarpun saya tidak memberi apa-apa bagi orang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang lain melihat dan mendengar bahwa seorang Fajar yang dulu yang biadab diubahkan Tuhan, itulah yang menjadi berkat bagi orang lain. Suatu kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan orang lain melihat kasih Tuhan itu dalam diri kita, maka itulah suatu berkat. Berkat itu bukan hanya berbicara tentang perbuatan, ya. Bukan hanya berbicara tentang uang dan segala macam, bukan. Ya. Tapi di saat Tuhan mengubah hidupmu, di saat orang lain melihat perubahan hidupmu, maka engkau telah menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bukan di saat engkau memberikan minum, engkau memberikan rokok, bisa dikatakan nggak engkau telah menjadi berkat bagi mereka? Bisa. Tapi berkat yang salah. Ya. Yang tidak tertuju kepada apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Itu salah. Ya. Tapi ya, kita harus memahami bahwa berkat adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Hidupmu diubahkan, orang lain melihat, kamu telah menjadi berkat. Ya. Kedua, kalau engkau menjadi berkat bagi orang lain, doakanlah orang-orang di sekelilingmu dan siapapun. Dulu waktu di Bandung, teman-teman, saya ke jalan-jalan itu, saya tidak mengenal siapapun orang itu. Ya. Tapi saya angkat tangan, saya doakan. Ya. Itu yang bisa saya berikan bagi mereka. Biarpun mereka tidak melihat, ya, biarpun mereka tidak merasakan, tetapi melalui doa itu dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa suatu saat mereka akan merasakan hal demikian. Ya. Maka itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Allah. Ya. Maka pergunakan dirimu untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk dilihat orang, tidak. Tapi kedua tadi bahwa doakan mereka. Ya. Anda telah menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Itu yang perlu kita lakukan. Ya. Dan ketiga adalah ya, kau mendapatkan perubahan dalam hidupmu, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa juga menyatakan firman Allah. Ya. Khususnya buat kita pemuda-pemudi Pulau Nias yang dimana saya melihat bahwa ego itu masih besar dalam diri kita. Ya. Kita merasa orang Nias ini, saya hebat loh, saya kuat loh. No. Ya. Bukan itu suatu tujuan kita. Dulu teman-teman, saya pernah kesal sama orang Nias. Saya orang Nias, saya Mergagia, tapi pernah kesal sama orang Nias. Karena salah satunya, dulu waktu saya di Depok, teman-teman, saya bilang sama orang kita Nias, ya aku, dia enggak salam saya, sok pura-pura bukan orang Nias. Dalam hati saya, aduh, ego orang ini luar biasa tinggi. Ya. Padahal kita sama-sama orang Nias, ya, sama-sama tahu bahasa ya, oh dan salam gitu loh. Salam lah, ayo kita sama-sama karena kita sama orang dari Nias. Oh enggak. Karena saya dulu belum benar-benar bertobat pada saat itu, dalam hati saya bilang, ini biadab ini orang ini. Itu saya bilang ini kurang ngajar ini orang ini. Ya. Sok, tapi tidak punya. Ya. Menganggap diri kuat, tapi tidak kuat. Ya. Menganggap diri kaya, tapi dompet kosong. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami sebagai orang-orang Nias. Nah, bagaimana cara kita mengubah orang demikian? Nah, kita doakan mereka. Ya. Saya merasa terbebannya tinggal di Jawa. Karena saya juga punya pacar orang Jawa. Dia evangelis. Dan dia udah lulus sekitar
3 tahun yang lalu. Nah, Tuhan itu baik. Dan saya juga pengen lah ya, kita sebagai mahasiswa NIAS, anak-anak NIAS, yang belajar tentang Tuhan, saya merasakan bahwa kita yang ada di sini tidak memiliki ego. Tapi mengasihi satu dengan yang lain. Betul? Maka ayolah kita menyatakan itu. Ya, saya dulu juga pernah candu narkoba ya, sabu-sabu dan ganja dan segala macam. Tapi Tuhan itu baik sampai saya geleng-geleng kepala teman-teman. Ya, betul-betul geleng kepala. Ya, saya pernah preman di Medan dan di Jakarta. Dan itu kalau teman-teman saya dengarkan saya, mereka pasti bingung, tidak percaya. Ya, saya pernah bilang, saya aja tidak percaya kok apalagi kalian. Iya, saya tidak pernah percaya dulu. Masa saya bertobat? Saya tidak percaya dengan diri saya, apalagi orang lain tuh. Nah, itulah kasih karunia Tuhan. Nah, waktu itu saya ke Jakarta, saya posting foto, langsung ditelepon. Bang, kamu sekarang di Kota Tua ya? Kita ada pekerjaan. Pekerjaannya berjual narkoba. Saya digaji 1 juta 1 hari. Saya waktu itu udah bertobat. Saya bilang, oh bukan, saya di Bandung. Nah, ternyata waktu itu saya di Jakarta. Nah, ternyata saya kabur dari Jakarta, saya ke Depok. Nah, ternyata saya ke Depok di berapa hari, saya telepon lagi, saya langsung kabur ke Bandung. Nah, tapi habis itu saya ke Jakarta, ternyata ada teman-teman saya di Jakarta, saya ditelepon, bang, kamu di mana? Kamu di Surabaya ya? Saya bilang, bukan, saya di Bandung. Nah, kita pasti dalam arti bahwa dikejar ya sama teman-teman kita. Mereka pengen kita kembali jatuh. Ya, kita pengen kembali melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Maka dalam hal itu teman-teman, biarlah kita tetap kokoh, ya, tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau engkau tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong Anda dan saya pribadi. Ya. Narkoba no lagi. Ya. Dan segala macam kejahatan no lagi. Tapi apa yang kita kejar? Ya. Tuhan. Ya. Kalau Tuhan udah ada dalam diri kita sendiri, ya, udah melekat dalam diri kita, apa yang kita lakukan? Ya. Menyatakan kasih Tuhan itu bagi orang lain. Bersaksilah bagi orang lain. Jadilah contoh bagi orang lain. Maka engkau telah mencari berkat. Ya. Kalau misalnya Anda masih belum berhenti merokok saat ini, belum berhenti minum pada saat ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang perlu Anda lakukan adalah sujud di hadapan Tuhan dulu. Ya. Jangan memaksa diri Anda, tapi Anda tidak bisa melakukannya. Tapi yang Anda lakukan adalah rendahkan dirimu di kaki Tuhan, maka berdoalah di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Ya. Bukan membanggakan diri bahwa saya bisa Tuhan. Tidak. Ya. Tapi merendahkan diri. Sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk berubah. Ya. Kalau ada teman-teman nanti juga yang hanya tamat SMP, yang tamat SMA, share sama kita nanti. Kalau misalnya dia mau, bang, saya mau berubah ini, bang. Saya akan sekolahkan dia. Ya. Dalam arti bahwa saya akan buka jalan untuk sekolah. Ya. Kalau ada teman-teman, bang, gimana caranya untuk mau berubah? Ya. Untuk mau pulih. Cari komunitas yang baik. Ya. Kalau engkau berkata saya mau bertobat, bang, tapi tetap dengan komunitas yang sama, hidup Anda seperti itu dan tidak akan bertobat. Ya. Biarpun Tuhan mau, tapi kalau Anda di komunitas yang sama, maka hidup Anda juga seperti itu. Maka dalam hal itu, ya, komunitas Anda sekarang ini, ya, maka keluarlah dari komunitas itu. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengubah saya dan Anda dan kita semua, Tuhan ubahkan. Intinya bahwa berpeganglah pada Tuhan, berpeganglah pada firman Tuhan, dan akuilah bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sekali tanggapan, kesaksian yang telah diberikan oleh Bang Putra. Sangat menyentuh hati dan sangat masuk dalam pikiran kami. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah mau membagikan kesaksian dan juga memberikan tanggapan, dan juga teman-teman yang udah mau bertanya.
waktu kita udah habis. Kita akan menutup ibadah kita. Doa penutup saya serahkan kepada Saudara Linus Sega. Ya, shalom semuanya. Sebentar. Oke. Maaf teman-teman, kalau saya potong. Ini sedikit saja waktu. Untuk ini kami yang rencana kita kemarin itu untuk kita adakan Natal ya. Kita menyambut Natal dalam bulan 12 ini. Jadi kemarin ada keputusan, tapi doakan supaya ini benar-benar kita akan laksanakan. Ini nanti tanggal daripada Natal kita itu intinya bukan hari Minggu teman-teman. Ya, dan juga hari Sabtu karena itu adalah persiapan untuk kita menyiapkan ibadah. Ada banyak kita yang sibuk di situ, dan juga minggunya pasti ibadah, pasti capek karena ini kan bulan 12 jadi banyak pekerjaan. Nah, jadi kami ada rencana kemarin itu hari lain, yaitu hari Rabu tanggal 16 bulan 12. Jadi teman-teman itu tanggal 16 bulan 12. Nah, kemarin saya sudah ingatkan juga, saya ingatkan kembali bahwa dalam kegiatan kita ada 3, yaitu vokal solo. Jadi kalau ada teman-teman, kalau masih ada teman-teman yang ingin memberkati kita lewat pujian, vokal solo bisa daftarkan diri melalui saudari Duber atau teman-teman yang lain. Yang kedua adalah vokal group. Ya, jadi ini lebih kepada teman-teman yang punya teman-teman lebih daripada 1 orang atau berapa orang, bisa adakan vokal group pada saat itu juga nanti. Jadi bisa latihan untuk memberkati kita. Dan yang ketiga adalah drama. Drama ini karena saya ingatkan kembali karena ini panjang, tapi tidak bisa diperagakan pada saat kita ibadah seperti ini, maka solusinya adalah harus diedit. Ya, jadi editnya kalau sudah diedit baru dikirimlah kepada kami sebagai panitia kita ibadah. Ya, itu saja teman-teman semua. Pengumumannya saya kembalikan kepada pendoa penutup. Atau masih ada dari teman-teman pengurus? Kalau tidak ada, kita langsung tutup aja. Oke, ya. Sekarang kita akan doa syafaat sekalian doa penutup. Juga teman-teman supaya kita doakan sama-sama. Yang pertama, saya sebutinnya supaya kita bisa doakan sama-sama. Kita berdoa khusus Indonesia terlebih ya, saat ini lagi COVID, supaya cepat berlalu, supaya kita bisa rayakan Natal bersama-sama. Dan juga kita berdoa untuk Pulau Nia supaya tetap aman. Terlebih kita anak-anak muda sekarang supaya kita tetap bertumbuh dalam iman. Dan juga kita berdoa bersama-sama nanti untuk teman-teman kita yang masih kuliah dan juga yang masih kerja, terlebih khusus yang ada dalam grup ini Nia Youth Generation dan juga keluarga grup kita berdoa bersama-sama supaya ada kerukunan dan supaya kita sama-sama mendukung, dan juga kepada pengurus. Dan satu lagi kita berdoa nanti untuk saudara kita Roni Hulu yang sedang sakit supaya Tuhan memberikan pemulihan kepada saudara. Kita berdoa bersama-sama sekarang, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami kembali mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan pertolonganmu dalam hidup kami, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Tuhan senantiasa memberikan pimpinan Roh Kudus-Mu kepada kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Terlebih firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan, kami mohon kepadamu supaya kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Roni Hulu yang sedang sakit. Kami minta lawatan daripada Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau berikan pemulihan kepada saudara kami, supaya dia dapat pemulihan dan bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Dan juga saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia saat ini, terlebih saat ini Tuhan COVID yang sedang berlalu saat ini. Kami mohon kepadamu, Engkau pulihkan Tuhan
Indonesia, pulihkanlah supaya kami bisa bersama-sama melakukan kegiatan dan aktivitas kami biasanya, terlebih supaya pada bulan yang akan datang kami bisa merayakan bersama-sama di rumah-Mu hari kelahiran-Mu ya Tuhan, di mana Engkau datang kepada kami untuk membebaskan kami manusia yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin kami di Indonesia ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, Gubernur, dan juga sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kepemimpinan yang baik, supaya mereka bisa mengarahkan negara kami ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa terkhusus saat ini kepada pada grup kami Nias Youth Generation, terkhusus kepada teman-teman kami yang masih kuliah dan juga yang sedang bekerja saat ini. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, apapun halangan, tantangan yang dihadapi sekarang, Tuhan Engkau berikan kekuatan supaya kami bisa melewatinya ya Tuhan. Karena kami yakin kami berjalan bersama dengan Engkau, ada kemenangan dan sukacita serta harapan yang senantiasa ada bersama kami sampai selama-lamanya. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Engkau berikan kekuatan terlebih supaya mereka tetap berpegang padamu Tuhan, supaya Tuhan yang nomor satu dalam hidup mereka. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Nias Youth Generation. Engkau berikan Tuhan kesehatan terlebih supaya mereka mengarahkan anak-anak generasi muda saat ini, terkhusus untuk Pulau Nias, supaya mereka senantiasa mengenal Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri kami secara manusia ini. Terlebih Tuhan, pada bulan yang akan datang kami ada rencana untuk merayakan hari kelahiran-Mu pada tanggal 16 Desember 2020. Tuhan, Engkau berkati hari tersebut, terlebih acara yang telah diprogramkan supaya berjalan dengan baik, dan juga waktu nantinya Tuhan, Engkau berkati, Engkau juga berkati hamba-Mu nanti yang menyampaikan firman-Mu pada saat itu, supaya melalui firman yang Dia sampaikan kami ada kedamaian di dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti kelahiran-Mu sesungguhnya di dalam hati kami. Saat ini juga Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kami minta pertolongan lawatan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, supaya kami senantiasa dibimbing oleh Tuhan setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa pada malam hari ini. Biarlah kuasa lawatan dan pimpinan-Mu yang senantiasa bersama kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.